Meskipun boneka aslinya bukan tubuh daging dan darah, leluhur bayi darah mengangkat tinggi pisau daging. Dan pada saat itu, di belakangnya, wajah berdarah yang menutupi langit dan matahari muncul. Wajahnya ganas, seperti pisau daging yang meminum darah dalam jumlah yang tidak diketahui. Monyet kecil, tolong tanyakan pada rajamu. Ledakan. Pedang leluhur berdarah itu terkejut dan berdarah. Di mata Qin Yichen, itu seperti lautan darah, menelan segalanya. Dan ketika pedang jatuh, makhluk dunia tampaknya berubah menjadi gelombang di lautan darah ini. Namun, boneka aslinya bukan lagi makhluk, dan melihat tubuh kekaisarannya. Lengannya telah lama ditempa oleh harta surga, materi dan bumi. Itu bukan tulang kaisar, tetapi jauh melampaui tulang kaisar, memancarkan cahaya emas. Saya melihat leluhur bayi darah memotong celah tajam di lengan boneka generasi pertama. Jika boneka generasi pertama adalah makhluk hidup, pada saat ini lengannya seharusnya tidak berdaya, dan tidak mungkin untuk mengangkatnya. Namun, boneka aslinya bukanlah makhluk, dan bahkan rasa sakit dari pisau ini tidak membuat tubuhnya gemetar, yang cukup untuk membuat rambut leluhur bayi berdarah itu ngeri. Boneka generasi pertama tidak pernah melepaskan, dan bahkan ingin mencubit hidup Xiao Jiu sampai mati. Bahkan jika Xiao Jiu tercekik pada saat ini, sulit untuk mempertahankan dunia sihir kera gila, emas. Tubuh berbulu secara bertahap melengkung. Blood Baby, kamu tidak ingin kaisar memberimu cara untuk bertahan hidup. Kamu baru saja menemui jalan buntu. Generasi pertama boneka itu memiliki wajah muram, tertawa liar, dan sangat galak. Kamu bilang, kenapa kamu seperti putra Baize? Kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu sendiri. Kamu berpura-pura tidak tahu. Seberapa baik. Leluhur berdarah itu mengguncang seluruh tubuhnya. Seolah-olah, sejak awal, boneka itu tidak berniat melepaskannya. Namun, pisau ini tidak dapat dikatakan menghancurkan bumi. Dan pada saat ini, saya melihat mata ilahi Qin Yichen menatap. Dia sepertinya dihancurkan oleh mata ilahi boneka itu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan tulang punggungnya. Itu adalah patung. Di telapak tangannya, naga guntur penghancur. Mati. Qin Yichen tidak memiliki kata-kata tambahan. Dengan pukulan ini, dia melihat cahaya guntur bergetar di langit, melonjak melalui kekuatan dahsyat menghancurkan dunia. Dan tombak naga yang cahaya guntur telah berubah menjadi mata yang pertama. Kaisar boneka. Masuk. Kebeng. Boom. Pada saat itu, tombak naga menembus mata dan pupil. Seolah-olah naga guntur menembus pikiran. Itu adalah guntur mengerikan dengan 5 guntur. Jiwa terbang dan hancur. Hai, binatang kecil. Wajah Qin Yichen sudah pucat seperti kertas. Dia sudah merencanakan untuk membakar batu giok dan batu dengan pukulan ini. Tetapi yang tidak dia duga adalah pada saat itu, boneka itu berteriak dalam kegilaan dan kesakitan seolah-olah dia telah ditusuk. Pikirannya. Qin Yichen tiba-tiba gemetar, dan tombak naga menembus pikirannya sehingga dia harus memegangi kepalanya dan melolong seperti orang gila. Tetapi masalahnya adalah boneka itu bukan makhluk. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Sama seperti potongan leluhur berdarah tadi. Siapa itu? Aku takut akan menyakitkan untuk melepaskannya. Bahkan, ini bukan lagi pertanyaan apakah itu sakit atau tidak. Tetapi prestise kekaisaran yang agung yang terkandung dalam pisau leluhur bayi darah, yang cukup untuk membuat lengan kaisar boneka pertama langsung hancur, seolah-olah dia telah kehilangan miliknya. Kekuatan ilahi, dia harus melepaskannya. Tapi boneka aslinya tidak, seolah-olah, karena tidak bisa diukur dengan makhluk hidup sama sekali. Jadi Qin Yichen hanya memegang batu giok dan batu itu terbakar. Dia tidak menyangka bahwa tembakannya akan membuat boneka generasi pertama sangat kesakitan. Mata Qin Yichen terguncang keras. Ini seharusnya yang disebut inti dari boneka pertama. Tidak hanya generasi pertama dari boneka itu, tetapi boneka itu juga mencari pertarungan cepat pada saat ini. Dan setiap pukulan akan membunuh Bai Guanxing dengan kekuatan besar untuk menekan dunia, dan memaksimalkan keuntungan dari kekuatan. Meskipun Bai Guanxing adalah putra Baize, membiarkannya berubah tanpa batas dengan segel Baize Wutian. Tembakannya adalah Daofa yang menghancurkan bumi. Tetapi dia dipatahkan oleh kaisar boneka. Tetapi setelah tombak Qin Yichen menusuk mata kaisar boneka generasi pertama, dia melihat boneka itu bergetar di mana-mana, dan tiba-tiba mengembun. Dan telapak tangan rakus yang ingin menghancurkan hati Bai Guanxing tiba-tiba bergetar. Leize, kamu tidak bisa menahan diri. Pada saat itu, Qin Yichen tidak tahu apakah itu kaisar boneka atau boneka asli. Deru Kuil Wuxin terkejut. Dia hanya merasa bahwa Lei Wei yang terkandung dalam pukulan ini jauh di luar imajinasinya. Bukan hanya itu. Traumatis pada inti wayang asli. Kekuatan Leize mengandung kekuatan besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa Leize adalah yang paling ganas dan kejam di antara saudara-saudara Bai Guanxing. Pukulan ini tidak hanya menyebabkan kaisar boneka asli menjadi sangat menyakitkan, tetapi juga menyentuh intinya. Seolah-olah itu juga mengandung kekuatan sombong dari naga asli. Itu benar-benar menyebabkan telapak tangan rakus kental kaisar boneka terus-menerus dipelintir dan diperluas.
Seperti jika berdarah dan meledak. Mata putih dan biru Bai Guanxing berkedip. Tebakannya benar. Tetapi sayangnya, dia mati dalam pertempuran di kehidupan sebelumnya. Dan semua harta yang dapat ditinggalkan untuk generasi mendatang diserahkan kepada generasi mendatang. Dan dekrit yang melambangkan kemuliaan putra Baize telah lama hancur. Bahkan Zhu Jiuyin dan Zurong adalah mata dewa yang bersinar. Aura kuat dari penyihir leluhur menekan segalanya. Dan mereka dapat merasakan bahwa kontrak surgawi pada Kaisar Boneka kacau dan sangat tidak stabil. Tampaknya Lei Ze adalah putra naga sejati. Mewarisi kekuatan naga sejati untuk mendominasi dan bertarung dengan berani. Dan kontrak surga Kaisar Boneka dicuri. Bagaimanapun, klan naga sejati dicuri. Zhu Jiuyin dan Zurong saling memandang pada saat itu. Pikiran di hati kedua leluhur penyihir itu sama. Hanya karena kontrak surgawi Kaisar Boneka saat ini sangat tidak teratur. Jika mereka bersedia berjuang untuk harga cedera, itu akan cukup untuk membunuhnya. Tapi apa yang membuat Zhu Jiuyin ragu adalah bahwa mereka sebenarnya membantu Bai Guanxing dengan membunuh boneka itu. Dan bahkan Zhu Jiuyin berpikir apakah akan membantu boneka itu dan menyelesaikan pencurinya. Tetapi keraguan itu dengan cepat berubah menjadi keterikatan. Bagaimanapun, di balik masalah ini, leluhur hitam terlibat. Dan jelas bahwa leluhur hitam ingin menggunakan kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh naga asli untuk menahan mereka yang juga menandatangani kontrak surgawi. Selain itu, pada saat ini, Zhu Jiuyin tidak perlu bergerak. Karena pada saat Qin Yichen diserang oleh naga guntur, boneka itu tampaknya terluka. Bebas dan jatuh ke tanah. Xiao Jiu juga terluka pada saat ini. Tampaknya boneka itu telah menyelamatkannya. Bagaimanapun juga, membunuh putra Baize juga akan menyinggung kera tujuh. Jadi mengapa tidak membunuh dua monyet kecil? Namun, Xiao Jiu tidak peduli tentang pernapasan. Dia berlumuran darah. Dan rambut monyet emas itu mendekam dan saling menempel. Tetapi dia membanting giginya dan memecahkan mulutnya. Dan memberikan sehelai rambut monyet itu kepadanya selama 9 hari. Tanda seru. Tolong tunjukkan orang-orang kudus. Ledakan. Sinar cahaya keemasan melonjak ke langit, dan Yuyu terkejut. Semua yang kuat tahu apa arti cahaya keemasan ini. 7 monyet, penguasa Gunung Waguo, Raja Dewa yang dibesarkan di batu surgawi, akan segera datang. Saya melihat cahaya keemasan itu meledak langsung melalui kubah Wuxin Hall, terbang tinggi selama 9 hari. Dan kemudian Qin Yichen merasakan kekuatan besar yang menakutkan. Seperti medan perang, arogan dan tak terbatas. Kera 7,